أحسن الختام يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ijtima'i dzikri asma'ihi wa sifatihi وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله ولمدارسة أمور دينه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد وصحبه وآله. Para bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, masyarakat genengan yang kesemuanya insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Amin. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat afiat, khususnya lagi dalam keadaan Islam dan iman. Semoga nilai-nilai keislaman kita ini, nilai-nilai keimanan kita ini akan
baik kita hingga kita tutup usia menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah satu-satunya yang dituntut dari diri kita oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia yang fana ini, mengakhiri kehidupan kalian, terkecuali membawa satu predikat, yaitu sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam. Maka keislaman ini banyak kita rawat dengan baik, sehingga kita saat tutup usia kelak membawa predikat diri sebagai seorang Muslim. Ini kunci. Kalau itu sudah kita capek, kita gapai, nggak perlu muluk-muluk meninggal sebagai orang Muslim. Cukup. Dan itu kunci penyelamat kita. Dan kunci yang akan memuluskan jalan kita untuk sampai ke gerbang surga Allah. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Supaya duduknya kita di majelis ini bernilai, mari kita nawaitu dalam diri kita. Kita niatkan kita duduk ini untuk tafaqquh fiddin. Nawaitu saya hadir di majelis ini untuk nuntut ilmu agama Allah. Maka insya Allah kehadiran kita di majelis ini itu punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan la mas'alatun wahidah khairun min alfi raka'ah. Satu masalah saja yang Bapak bisa sholat dari majelis kita ini, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat. Pernah sampai sholat malam 1000 rakaat? Dan untuk potongan ini rakaat susu. Tapi melalui majelis ini kita akan membawa pulang sebuah nilai pahala. Satu masalah saja seperti 1000 rakaat tahajud. Apalagi kita akan membawa dari majelis ini begitu banyak keilmuan dan begitu banyak masalah. Maka luar biasa. Oleh karena itu, tanamkan niat hadir ini untuk mempelajari ilmu agama Allah. Paham dulu ya, supaya kita ini hadirnya kita di majelis ini benar-benar punya nilai. Paham dulu ya. Alhamdulillah. Saat ini sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustadz kita, bahwa kita sedang berada di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu sarana dari sekian banyak sarana yang memang sengaja Allah hadirkan untuk umat ini dapat kiranya memanfaatkan sarana ini untuk menggapai target Allah untuk diri kita. Apa target Allah untuk diri kita? 15 abad yang silam, di antara firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul kita Muhammad, itu adalah firman Allah yang berbunyi kuntum khaira ummah. Itu teks firmannya, kuntum khaira ummatin. Lalu ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ayat itu dengan komentar beliau, ai ummatu Muhammadin bi asriha. Artinya umat Muhammad secara keseluruhan.
dari mulai generasi yang paling awal hingga generasi yang paling akhir, itu semuanya masuk dalam firman Allah tadi. Begitu pandangan seorang Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengacu pada hadis Nabi, di mana hadis Nabi itu dikatakan ummati kal matar, umatku itu seperti hujan, la yu'rafu khairuhu fi awwalihi am fi akhirihi. Tidak tahu secara persis hujan yang membawa keberkahan dan kebaikan itu hujan yang turun di awal musim atau di akhir musim. Maka seperti itulah kita. Generasi yang terbaik dalam ini kita nggak tahu. Secara kesempatan memang generasi awal salafus saleh, itu generasi yang disebut oleh Nabi khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Tetapi melalui hadis ini bahwa khairiyah itu tidak hanya dimonopoli oleh 3 generasi itu, tapi generasi yang berikutnya pun bisa memperoleh khairiyah itu. Maka kita adalah umat yang terbaik, umat yang terdepan, umat yang telah dijanjikan oleh Rasul Muhammad bahwa 2/3 dari penduduk surga itu akan diisi oleh kita umat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong dan terbilang 2/3 dari umatnya yang akan mengisi surga Allah itu. Amin Allahumma amin. Namun saat kita kemudian lakukan satu studi banding kita umat Sayyidina Muhammad dengan umat-umat yang lain, maka pada kenyataannya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad begitu memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kita tidak bisa tampil sebagai kompetitor dan memenangkan kompetisi itu. Di antara kelemahan-kelemahan itu adalah bahwa kita umat Muhammad ternyata umat dengan jatah umur yang paling singkat. Sementara umat-umat yang lain itu umur mereka, usia mereka ratusan bahkan ribuan tahun. Kita ini 60 tahun, 70 tahun selesai. Sementara Allah sudah targetkan kita sebagai umat terdepan. Dan janji Allah tidak akan pernah dipungkiri. Wallahu la yukhliful mi'ad. Maka guna umat ini mencapai apa yang ditargetkan oleh Allah untuk diri mereka, sebagai kompensasinya selama 60 tahun, 70 tahun, nggak mungkin kita dapat mendeposito nilai amal kebaikan seperti orang yang umurnya 800 tahun, 900 tahun. Maka Allah hadirkan sarana demi sarana yang perkara sarana itu dimanfaatkan, mereka umat Muhammad dapat mengejar ketertinggalannya, bahkan menyalip melebihi umat-umat masa lampau. Nah, salah satu sarananya itu adalah Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang mulia, yang salah satunya adalah bulan Rajab. 4 bulan mulia ini sudah disinggung oleh Allah keberadaannya melalui firman-Nya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun kan 12 bulan. Kata Tuhan setahun terdapat 12 bulan itu Allah menentukan kapan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Tatkala Allah ciptakan petala langit dan bumi, ciptakan ufuk barat dan timur, Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu Allah katakan minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Nah, bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa ini, Allah sejak awal telah rancang
Ini bulan kelak akan diperuntukkan untuk umat Muhammad sebagai sarana penunjang. Maka Allah simpan ini. Allah simpan ini untuk kelak tatkala Allah munculkan umat Muhammad, ini dijadikan sarananya. Luar biasa. Jadi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala persiapkan sarana-sarana untuk mendongkrak harkat dan derajat umat Muhammad. Yang salah satunya adalah keberadaan 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara nilai-nilai istimewanya apa di bulan Rajab? Mumpung kita di bulan Rajab, walaupun saat ini kita sudah di pertengahan, artinya belum terlambat lah, masih ada 2 minggu lagi. Adalah jika sebuah amal kebaikan yang kita lakukan di luar 4 bulan yang mulia ini, maka sebuah nilai kebaikan itu akan Allah ganjar dengan 10 pahala. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebajikan akan diganjar dengan 10 pahala. Namun tidak demikian halnya dengan kebajikan, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di 4 bulan yang mulia ini. Allah akan tingkatkan nilai pahalanya dari 10 menjadi 70 ila 70 dhi'fin. Allah akan tingkatkan lagi sampai mencapai 700 kali kelipatan ila 700 dhi'fin. Allah akan tingkatkan lagi nilainya sampai hanya Allah jualah yang mengetahui seberapa besar pelipat gandaan akan nilai pahala yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW yang memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini. Jadi kesempatan kita Muhammad SAW. Jadi saat Allah panjangkan umur kita hingga Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, itu bukan faktor kebetulan, bukan sesuatu yang bersifat rutinitas, enggak. Ini rencana besar Allah untuk diri kita, Muhammad. Karena Allah menghendaki kita sebagai manusia-manusia sukses kelak di akhirat. Maka Allah panjangkan umur kita untuk kita memanfaatkan bulan Rajab ini hingga kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Faham Bapak ya? Gak ada faktor kebetulan itu. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Begitu firman Allah. Maha suci Kau ya Allah, dan tidak ada hal yang sia-sia akan segala yang Kau ciptakan. Faham Bapak ya? Kita jadi muslim itu sedikit, pasti gak banyak, sedikit berpikir lebih cerdas. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja ya. Jadi bukan sebuah rutinitas. Tahun depan kita, siapa yang mau menjamin bahwa kita tahun depan akan bertemu dengan bulan Rajab? Ada yang menjamin? Gak ada. Faktor muda, banyak anak-anak muda yang lebih dulu dipanggil oleh Allah dari mereka yang tua-tua. Faktor kesehatan fisik tubuh juga enggak. Banyak olahragawan yang mati saat dia melakoni aktivitas olahraga. Ada pesepak bola mati di tengah lapangan bola. Siapa bisa memprediksi? Jantungnya sehat, paru-parunya sehat, organ tubuhnya secara keseluruhan sehat, kok mati? Karena mati nggak nunggu sakit. Itu realitanya. Mati nggak nunggu sakit, seger mati. Ya. Sing mengi-mengi tidak mati. Ya. Yang mengi itu yang tangga 7 ya. 7 rumah kedengaran ya. Suara serulingnya itu tidak mati ya. Kenapa? Karena nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Paham Bapak ya? Nah,
Karena kematian itu selalu datangnya secara tiba-tiba. Wal mautu la ya'ti illa baghtah. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tak nunggu sehat, tak nunggu sakit. Paham Bapak ya? Nah, maka saat kita dipanjangkan umur kita hingga dipertemukan dengan bulan Rajab, itu karena Allah memang menghendaki agar kita memanfaatkan keistimewaan bulan Rajab, supaya kita menjadi manusia-manusia yang sukses kelak di akhirat. Lalu bagaimana cara memanfaatkan bulan Rajab? Tadi sudah dikatakan, Rajab itu namanya terdiri 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Itu inisial. Ra singkatan dari rahmatullah. Jim itu kependekan dari kata jarimatul abdi, artinya dosa hamba. Ba artinya birrullah, kebaikan Allah. Seakan bulan itu mengatakan, wahai umat Muhammad, aku telah datang menyapa kalian, dan ketahuilah bahwa dosamu telah dihimpit di antara rahmat dan kebaikan Allah. Jika kau pandai memanfaatkan sarana yang ada pada diriku, maka tidaklah aku beranjak meninggalkan kalian kecuali dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Maka bulan Rajab ini diantaranya adalah ajang untuk kita umat Muhammad memanfaatkannya sebagai bulan istighfar. Bulan istighfar. Jadi amalan yang diunggulkan dan yang dianjurkan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak istighfar. Baik di pagi hari kita beristighfar, di siang hari kita beristighfar, di petang hari kita beristighfar. Utamanya di waktu sahar. Sahar itu kapan? Sepertiga terakhir dari waktu malam, jam 3 pagi. Itu kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Itu waktu yang paling ideal. Kenapa? Karena mengacu pada hadits qudsi. Saat itu dalam hadits qudsi dikatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Saat itu rahmat Allah turun ke langit yang terendah, ke dunia ini. Seraya seiring dengan turunnya rahmat Allah, Allah memberikan penawaran kepada masyarakat dunia. Penawaran yang pertama, hal min mustaghfirin. Adakah saat ini orang-orang yang meminta ampun? Fa'aghfir lahu, untuk aku ampuni dia, untuk aku entas dia dari dosa dan kesalahannya, untuk aku bebaskan dia dari dosa dan kesalahannya. Jadi jam 3 pagi itu waktu yang ideal untuk kita bertobat kepada Allah, memperbaiki diri sebagai hamba Allah di hadapan Allah, sadar bahwa kita saat ini penuh dengan dosa. Dosa itu kalau kita ilustrasikan kotoran yang menempel di tubuh kita. Banyak rumput-rumput dosa yang menempel di tubuh kita. Nah, jam 3 malam itulah waktu yang paling ideal untuk kita mandi dengan air pertaubatan agar tubuh ini bersih. Bukan habis dijetik, bukan masuk angin sampai ada dijetik. Ya. Artinya membersihkan diri melalui jalur taubat, melalui istighfar. Paham Bapak ya? Itu waktu yang paling ideal. Selain istighfar apa? Memohon kepada Allah untuk meloloskan dan meluluskan apa yang menjadi keinginan kita selama ini. Kenapa? Karena itu waktu yang paling ideal untuk kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena penawaran yang kedua, hal min talibi hajatin fa'aqbiyahu. Adakah saat ini orang yang meminta hajat, punya kebutuhan kepadaku, untuk aku berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu penawaran yang kedua.
Penamalan yang ketiga, hal min doa fa'ujibalah. Hal min talbi hajatin, hal min du'ain fa'ujibalah. Ada saat ini orang yang berdoa, doa untuk ucapan doanya itu. Jadi itulah waktu yang paling ideal untuk kita berdoa kepada Allah. Apa yang beristighfar kepada Allah di waktu sahar sepertiga terakhir waktu malam itu, kira-kira 1 jam sebelum subuh. Sanggup? Nah, ini masalahnya. Iya, ini masalahnya. Iya, mau surga gratisan. Tidak ada barang gratis di dunia ini, Pak. Iya, semuanya ada harganya. Sampai nguyuwe banyak. Iya. Jadi antri ya. Antri ya. Bayar antri. Ini mau dapat surga gratisan dari mana? Tapi nggak banyak yang dibutuhkan Allah. Iya. Sampai nembus 1 jam. Iya. 1 jam tok oleh surganya Allah. Iya. Sampai kerja lembur di pabrik 1 jam. Oleh paling 5.000. Ya. Ini mendapatkan surganya Allah. Jadi jadikan bulan Rajab ini bulan istighfar. Salah satu istighfar yang dianjurkan apa? Membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali seusai sholat subuh dan seusai sholat maghrib. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kalimat saja, mudah. Kalau itu yang kita lakukan, apa yang terjadi? Manfaat semacam apa yang kita peroleh? Berkata seorang Wahab ibnu Munabbih, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Abdul Hamid Quddus di dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur. Beliau Wahab ibnu Munabbih mengatakan, qara'tu fil kutubis samawiyatis sabiqah. Aku telah membaca tuntas seluruh kitab-kitab samawi terdahulu. Bahwa di sana dalam kitab-kitab samawi itu tertulis, siapapun orangnya yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya selama di bulan Rajab ini, maka niscaya kulit tubuhnya ini tidak akan pernah disentuh oleh neraka Allah. Hebat tidak tuh Muhammad? Luar biasa. Kita semua ini punya kesempatan untuk meraih garansi jaminan Allah bahwa kita tidak akan pernah berurusan dengan neraka Allah. Itu konkretnya seperti apa jaminan itu? Ini pertanyaan cerdas. Konkretnya seperti apa? Kita nggak tahu. Neraka Allah kan di akhirat. Betul? Pertanyaan kritisnya begitu. Saya senang kalau ada mustamik yang kritis. Ojo mustamik sangat dulu. Yang dongeng saja. Ya. Nah, itu artinya setelah kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, setelah benar-benar Allah mengampuni dan merahmati serta memberikan taubatnya kepada orang ini, maka akan hadir hidayah Allah, akan hadir taufik Allah yang akan membimbing orang itu, yang akan membimbing akal orang itu, yang akan membimbing hati orang itu, sehingga setelah bulan Rajab ini ia hanya akan mengisi kehidupannya dengan amal soleh semata. Berkat istighfar yang dia baca tadi itu. Maka dengan demikian, jika dia hanya mengisi waktunya dengan amal soleh, ia layak untuk mendapatkan surga Allah.
dan dia tidak layak untuk berurusan dengan neraka Allah. Itu salah satu dari takwilan daripada hadis. Paham Bapak ya? Jadi akan ada perubahan yang drastis, perubahan yang 380 derajat. Berubah drastis dalam kehidupan kita ini. Kita punya kecenderungan untuk beramal soleh dan punya kecenderungan untuk menjauhi dosa. Ibu-ibu setelah bulan Rajab ini, setelah baca Rabbil Fili wal Hamli wa Tub Alayya, kalau mau diajak ngerasani baponggo sebentar, alasan, sayang, alasan, kupingnya menjadi tidak enak untuk mendengarkan gunjingan orang. Kalau sama ini kan, ibu-ibu itu doyangan gosip. Setelah bulan Rajab ini, setelah Rabbil Fili wal Hamli wa Tub Alayya, insyaallah hobi itu akan hilang. Amin. 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 Dan akan diganti dengan berselawat dan beristighfar kepada Allah. Paham Bapak ya? Jadi akan cenderung untuk beramal soleh dan punya kecenderungan untuk menjauhi dosa dan kesalahan, kemaksiatan. Sehingga dengan demikian ia layak dan pantas untuk mendapatkan surga Allah. Serta tidak layak dan tidak pantas untuk berurusan dengan neraka Allah. Itu salah satu takwilan daripada bahwa haramallahu jasadahu minan nar. Paham Bapak ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Salah satunya menjadikan bulan Rajab ini bulan istighfar. Karena orang yang banyak beristighfar itu dia tidak akan merugi dunia akhirat, Pak. Sabda Rasul, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Seseorang kalau banyak beristighfar kepada Allah akan hadir dalam kehidupannya 3 karunia Allah. Yang pertama, setiap kali dia dirundung kesumpahan, iya, pasar sepi sumpah, iya, apa di PHK sumpah, iya, apalagi banyaklah hal-hal yang bisa menghadirkan kesumpahan dalam hidup kita, betul? Nah, acap kali dia mengalami kesumpahan, maka kesumpahan itu akan Allah usir dari kehidupan kita. Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Setiap kali dia mengalami kesedihan itu akan dihapus oleh Allah dan digantikan dengan kesenangan, kebahagiaan, keceriaan. Maka hidup orang yang beristighfar itu selalu senang, selalu bahagia, jauh dari kesumpahan dan kesedihan. Ingin hidup selalu bahagia. Kita lihat kebahagiaan hidup itu kan akan susah, ya. Ada yang keluyuran jalan-jalan, traveling, ya. Cukup mahal, hanya untuk menghibur diri, sekedar nonton gunung, nonton kali, nonton banyu, pulang rumah sumpah lagi. Betul? Tidak permanen. Tapi dengan istighfar kita akan memperoleh kebahagiaan yang permanen. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kali kita itu dihadap oleh problema, kesulitan dalam hidup ini, apa saja itu. Di PHK itu sebuah kesulitan, kehilangan pekerjaan sebuah kesulitan, kehilangan penghasilan sebuah kesulitan. Maka Allah akan selalu berikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk ia dapat mengatasi kesulitannya. Jadi tidak ada problema yang tidak teratasi bagi orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka.
di luar nalarnya, bahkan di luar perkiraannya. Kok iya ya? Kok cukup ya? Kok bisa tercover? Kok bisa survei hidup ini? Nah, itu karena rezeki Allah yang di luar perkiraannya. Dan itu semua dia peroleh karena berkat istighfarnya. Bukan berkat kepandaiannya, bukan berkat koneksinya, bukan berkat hubungannya, bukan, tapi semata berkat istighfarnya. Berkat istighfar itulah kemudian Allah bukakan jalan untuk dia memperoleh rezeki Allah tadi itu. Faham Bapak ya? Jadi jadikan bulan Rajab sebagai bulan istighfar. Yang kedua, manfaat apa yang bisa kita ambil dari bulan Rajab ini? Adalah melaksanakan ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah itu? Ibadah sunnah mutawakal, umroh, ya, baca Al-Quran. Umroh kan boleh ya, ke Ustaz ya. Ini sekarang ada ibadah yang tak pakai bodoh. Ya, apa di antaranya? Puasa. Tapi saya melihat seluruh hadis tentang puasa itu dhaif. Bahkan hadisnya palsu. Ini banyak yang nakal hari ini. Cepat-cepatan mengeluarkan statement. Kata guru saya, pengarang kitab ini. Orang-orang seperti ini adalah persis seperti yang dikatakan Allah. Awa'aitan ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Ustaz-ustaz yang seperti ini di depan matanya ada kemaksiatan, no comment. Tapi kalau ada orang mau memanfaatkan ibadah sunnah, puasa sunnah, jangan hadisnya palsu. Aneh tidak ini, Ustaz seperti ini? Aneh. Kata guru saya, ini persis seperti firman Allah. Ar-ra'aita alladzi yanha, tidakkah kau saksikan seseorang yang kalau melihat orang lain sholat, akhirnya kok gendeng. Ada lagi orang sholat, sering sholat, kadang-kadang sakinah, mencegah orang berbuat baik. Paham Bapak ya? Nah, ini sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kitab Ihya Ulumuddin itu telah diperiksa hadis-hadisnya oleh pakar hadis, yaitu Al-Imam Al-Iraqi, sehingga mendapatkan catatan kaki. Jadi ustaz-ustaz korek itu gak ada artinya. Ya, siapa saja yang S3 maupun yang S4 maupun yang S5, S-Lilin, macam-macam lah. Ya. Sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, man shoma. Ini saya sampaikan karena bisa ada kesempatan masih 2 minggu lagi. Man shoma thalathata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu ibadatan tis'imi'ati amin. Siapapun orangnya yang berpuasa 3 hari dari bulan haram. Bulan haram itu termasuk bulan Rajab. Jadi kita nggak perlu ngambil Rajabnya, ngambil haramnya. Paham ya? Ngambil haramnya. Puasa di bulan Rajab bukan melihat Rajabnya, tapi melihat dia sebagai salah satu bulan haram, bulan yang mulia. Paham Pak ya? Puasa 3 hari daripada bulan haram yang termasuk di dalamnya bulan Rajab. Puasanya itu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sekali lagi puasa 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh?
Sabda Rasul, kata Allahu lahu, niscaya Allah akan tetapkan untuk orang ini, orang yang telah berpuasa 3 hari ini, ibadah, nilai ibadah tis'ini amin, nilai ibadah seperti orang yang beribadah selama kurun waktu 900 tahun. Jadi bolehlah kita ini secara fisik 60 tahun, 70 tahun selesai, tapi kita punya kesempatan untuk mendepositokan nilai pahala seperti orang yang berusia berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Bayangkan saja kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian memanfaatkan bulan Rajab ini, puasa Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada waktu 2 Kamis, 2 Jumat, 2 Sabtu. Itu berarti bapak telah menghimpun sebuah nilai pahala selama kurun waktu 1800 tahun. Dahsyat itu Pak. Kalau orang-orang kendengan, wong ciri-ciri depositonya luar biasa, akan menjelma menjadi konglomerat akhirat. Amin. Siap menjalankan ya? Ibu-ibu siap? Kamis, Jumat, Sabtu puasa siap? Abaikan orang yang mengatakan hadisnya palsu. Ya, abaikan orang yang mengatakan hadisnya lemah, dhaif dan seterusnya. Paham ibu ya? Ya. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau ada ustadz yang silakan menemui saya. Iya, monggo ketemu saya. Kalau nggak puas, nanti pada minggu yang akan datang ketemu saya di sini. Iya. Paham ibu ya? Jadi abaikan tuh ustadz-ustadz medsos itu abaikan. Iya. Itu tidak mendukung umat untuk berbuat kebaikan. Paham ibu? Paham ya? Nah, ini masalahnya ya, kita hidup di zaman fitnah. Iya. Kalau orang mau berbuat kebaikan, jangan fitnah. Hari ini subhanallah, kita ini semakin mendekati kiamat. Gak pernah kita terfikirkan oleh pikiran kita. Bahkan saya mendengar, menyaksikan sendiri di TV, para psikolog anak itu angkat tangan. Kenapa? Terhadap kasus yang baru saja terjadi, baru seminggu terjadi. Umur 8 tahun memperkosa anak umur 6 tahun. Paham Bapak? Loh ini kok ustaz-ustaz kok gak ada yang komentar. Ustaz-ustaz bid'ah ini. Giliran orang mau berbuat baik, banyak komentarnya. Paham Pak ya? Jadi abaikan saja. Kita hidup zaman fitnah. Mari waktu yang sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Terutama selamat dari fitnah zaman dan fitnah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Makanya kalau doa jangan minta kaya saja. Allahumma sallimna min afatiz zaman, min fitnatiz zaman, wa min fitnati ahliz zaman. Nah, itu penting. So, sekarang ini kalau ada orang baik, justru bukan kok baik, pengaruhi supaya menjadi jahat. Itu sekarang orang ini polanya seperti itu. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Apa ya? Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua orang-orang yang kita cintai diselamatkan oleh Allah dari fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Amin Allahumma amin. Jadi yang kedua itu setelah istighfar berpuasa 3 hari. Yang lainnya apa saja yang kita lakukan? Ya, sedekah di luar bulan Rajab hanya 10. Di bulan Rajab ini sampai 700 kali. Ya.
sampai berbagi sedikit harta itu di luar bulan Rajab 10 pahala, di bulan Rajab 700 kali kelipatan. Ini kan eman kalau kita sia-sia, sayang kalau kita sia-sia. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Paham Pak ya? Istighfar, puasa, bersedekah. Kalau sedekah nggak mampu dengan materi, ya nggak mampu dengan materi, kata Rasulullah SAW, ya, bersedekah, bebaskan diri kalian dari neraka itu, walau bisyikil tamr. Kamu juga setengah, separuh, kurma pun tak duit Ustaz. Pada Rasul, Fabi kalimatin thayyibah. Apa itu? Sedekah itu dengan kita menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Kalau ada omongan yang enak, yang bermanfaat, kita omongkan, kita ucapkan. Kalau ada lebih baik diam. Itu sedekah untuk diri kita sendiri. Sedekatun ala nafsika. Caranya stop untuk bicara yang tidak baik, termasuk stop untuk tidak ngerasani orang, stop untuk tidak menggunjing orang. Lebih baik kita gunakan untuk berselawat pada Nabi atau beristighfar. Paham ya? Iya, supaya kita ini jadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Paham Bapak ya? Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya keberadaan bulan Rajab, mumpung kita bertemu dengan bulan Rajab. Sebab siapa yang menjamin di tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan Rajab? Ya harapan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita, menyehatkan fisik kita. Itu harapan kita. Tapi nggak ada jaminan. Paham Bapak ya? Nah ini mumpung kita dipertemukan dengan bulan Rajab, ini bukan unsur kebetulan, tapi ini skenario Allah untuk diri kita, supaya kita memanfaatkan kemuliaan bulan Rajab, supaya dengan itu kita menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paham Bapak ya? Saya sebenarnya ingin membuka apa itu, tanya jawab ya, supaya ada semangatnya juga. Serius apa? Ya. Jadi istighfar, puasa 3 hari, dan sedekah. Sedekah tidak harus berupa materi. Minimal dengan apa itu? Omongan yang baik. Paham Pak ya? Mudah-mudahan kita dicerdaskan oleh Allah dalam kehidupan ini, ya, memanfaatkan sarana yang ada dan kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita ya. Mumpung ada kesempatan kita berhaji untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba 10. Cukup? Kurang? Lanjut. Serius tak lanjut? Apa cuma ngomong saja? Lanjut. Kalau serius maju di depan sini. Jadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan satu yang lain yang perlu kita amalkan juga di bulan Rajab ini. Dan ini menyangkut dengan perekonomian kita.
Ini menyangkut masalah rezeki. Iya, rezeki, yaitu dengan kita memanfaatkan Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab. Jumat yang terakhir. Coba ditanyai, karena ini menyangkut masalah materi, rezeki, masalah sudah ini semangat. Iya, kalau soal ini pasti timbul gairahnya. Rupanya wong dengan bisa mulut cok. Urusan ngapain? Usul kowe sing kantuk. Betul duit langsung melek. Iya. Memanfaatkan hari Jumat yang terakhir dari bulan Rajab. Saat imam sedang berada di atas mimbar. Di atas mimbar. Kita baca, bacaannya sederhana saja. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sebanyak 35 kali. Loh, katanya kalau orang khutbah tidak boleh ngomong. Dalam hati ya. Dalam hati atau dengan lirik kita baca. Tidak mengganggu yang lain. Tidak boleh makan. Kalau itu kita lakukan, niscaya rezeki kita tidak akan putus sampai bulan Rajab tahun berikutnya. Paham Bapak ya? Jadi melalui bulan Rajab ini ada jaminan untuk lancarnya perolehan rezeki dengan memanfaatkan Jumat yang terakhir. Iya, dengan membaca apa tadi? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul sebanyak berapa kali? 35 kali. Paham Bapak ya? Jadi ada berapa amalan di bulan Rajab ini? Ada 4 amalan yang kalau kita manfaatkan dengan baik, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Paham Bapak ya? Masih lanjut? Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Seiring dengan bertambahnya ilmu, agar bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, serta nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin. Dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, berjaya, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man ma'ana wa la man hadara ma'ana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah shaqiyyan wa la mahruma wa la mudriban wa la ma'thuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا سددته ولا معسرا إلا يسرته ولا عازبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بالقبول بسر الفاتحة. Ya Allah